Salah satu fenomena yang sangat kuat menghadirkan polarisasi reduktif adalah political interest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga, serta para mahasiswa di kelas Islam dan Sains, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan diskusi kita pada pertemuan yang lalu atau pada episode yang lalu, di mana pada akhir episode yang lalu saya telah menyampaikan satu bentuk perdebatan baru mengenai Islam dan Sains yang disebut dengan harmonisasi Islam dan Sains. Sebelum sampai kepada inti dari harmonisasi Islam dan Sains, terdapat beberapa pertimbangan yang memungkinkan agar kemudian kita bisa memahami lebih bijak mengenai harmonisasi Islam dan Sains. Di antara pandangan yang saya anggap penting sebelum kita masuk kepada inti harmonisasi Islam dan Sains tadi, pandangan yang cukup mendasar ini disampaikan oleh salah seorang sarjana muslim terkemuka di Pakistan, yaitu Muzaffar Iqbal, di mana dalam pandangannya sebelum dia menerima berbagai macam ide perdebatan mengenai Islam dan Sains, Muzaffar Iqbal ini mengajukan satu pertanyaan yang sangat menarik dan cukup mendasar, dan saya kira juga penting untuk diketahui kita bersama agar kemudian runtutan dari diskusi kita mengenai harmonisasi Islam dan Sains ini lebih dapat dipahami dengan baik. Maka kemudian saya mencoba dalam pertemuan kali ini mengajukan ide-ide yang disampaikan oleh Muzaffar Iqbal. Kembali lagi kepada pertanyaan mendasar dari Muzaffar Iqbal mengenai diskusi Islam dan Sains. Dia mengajukan pertanyaan, kenapa topik Islam dan Sains itu masuk menjadi topik yang penting secara akademis. Ini menarik. Jadi sebelum dia menerima Islam dan Sains sebagai topik akademis, dia mempertanyakan terlebih dahulu, kenapa topik Islam dan Sains ini harus dibawa pada diskusi-diskusi akademik? Apa pentingnya? Kenapa mesti harus dibicarakan secara akademik? Karena dalam asumsi Muzaffar Iqbal, Islam dan Sains itu sudah tidak perlu lagi dibicarakan, karena dalam tataran normatif dan historis, Islam dan Sains itu adalah sesuatu yang satu, sesuatu yang menyatu. Tanpa dibicarakannya, keduanya telah melebur. Karena itu dalam sejarah perjalanan Islam, Islam pernah mengalami masa kejayaan. Dari abad ke-8 hingga abad ke-13-14 itu Islam mengalami keemasannya, masa keemasannya, dan itu terjadi tidak berangkat dari memproblematisasikan hubungan Islam dan Sains, enggak melalui itu, tetapi dia berjalan secara alami dan tidak pernah melihat adanya jarak Islam dan Sains, sehingga
nalar-nalar keislaman itu pun secara tidak langsung juga masuk atau merembes pada hal-hal yang bersifat saintifik. Artinya tanpa menyatakan secara vulgar adanya sains, itu secara alamiah sudah dibahas oleh para sarjana muslim saat itu. Nah, karena itu Muzaffar Iqbal ini mempertanyakan kenapa harus diperbincangkan relasi Islam dan sains, di mana makna dari diskusi Islam dan sains itu merepresentasikan sebuah citra mengenai Islam dan sains, di mana Islam di situ dipandang memiliki jarak dengan sains. Jadi menurut Muzaffar Iqbal itu hadirnya diskusi-diskusi akademik mengenai Islam dan sains itu mencitrakan bahwa Islam dan sains memiliki jarak yang jauh. Bahkan pada titik ekstrim yang lain, kadang-kadang kesimpulan-kesimpulan dari diskusi akademis itu mencitrakan Islam anti terhadap ilmu pengetahuan. Nah, kenapa ini kemudian menjadi hadir sebagai sebuah perbincangan yang penting di dalam dunia akademis? Disitulah Muzaffar Iqbal ini mengajukan satu argumen dasarnya bahwa perbincangan Islam dan sains yang mencitrakan hubungan yang jauh antara Islam dan sains itu adalah bagian dari polarisasi reduktif. Setelah tadi mempertanyakan kenapa Islam dan sains menjadi diskusi akademik yang penting, maka dia mengajukan yang kedua adalah argumentasinya bahwa kehadiran diskusi mengenai Islam dan sains itu adalah bagian dari polarisasi reduktif. Jadi makna dari polarisasi reduktif itu menggambarkan bahwa citra Islam yang memiliki jarak dengan sains itu adalah citra dan bentuk-bentuk yang reduktif, bentuk-bentuk gambaran yang tidak sempurna mengenai Islam. Dia menyebutnya seperti itu. Artinya apabila Islam dan sains ini menjadi sebuah perbincangan akademis, namun dia mengatakan bahwa topik ini adalah bagian dari polarisasi reduktif, yaitu penggambaran Islam yang tidak utuh. Hadirnya Islam dan sains itu dimaknai sebagai sebuah polarisasi reduktif, yaitu penggambaran, pencitraan tentang Islam yang tidak utuh. Nah, polarisasi reduktif ini terjadi, muncul akibat dua unsur yang ada. Unsur pertama adalah unsur internal, ya. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur eksternal. Nah, unsur internal, kita bahas dari unsur internal terlebih dahulu, bahwa polarisasi reduktif yang menghasilkan perbincangan Islam dan sains yang mempunyai konotasi seakan-akan Islam memiliki jarak dengan sains itu dipicu oleh fenomena-fenomena yang terjadi di internal masyarakat Islam sendiri. Salah satu fenomena yang sangat kuat menghadirkan polarisasi reduktif adalah political interest. Jadi yang menyebabkan hadirnya citra Islam memiliki jarak dengan sains itu karena disebabkan oleh menguatnya kepentingan politik di tengah-tengah masyarakat Islam sendiri.
Jadi di situ digambarkan oleh Muzaffar Iqbal bahwa masyarakat Muslim setelah menapaki masa keemasannya, mereka kemudian menyibukkan dirinya ya dengan saling merebut kekuasaan. Nah, ini yang disebut dengan political interest. Sehingga nalar-nalar akademis ya, proses-proses kesarjanaan, diskusi-diskusi ilmiah itu mengarah pada orientasi-orientasi yang bersifat sektarian. Jadi kesibukan masyarakat Muslim itu walaupun kelihatan akademis, arah dari akademisnya itu adalah untuk mendukung kelompok-kelompok mereka masing-masing. Sehingga yang terjadi adalah kepentingan untuk saling merebut kekuasaan sebenarnya. Walaupun itu kelihatan sangat akademis sekali. Sehingga lambat laun nalar ilmiah ya, nalar sains yang pernah muncul pada era-era keemasan Islam itu sedikit demi sedikit dikikis oleh kepentingan-kepentingan politik ini, sehingga lambat laun memang betul-betul menjadikan Islam memiliki jarak dengan sains. Nah itu, seperti itu. Sehingga secara internal polarisasi reduktif ini akhirnya mengemuka dengan sendirinya oleh akibat dari fenomena internal yang terjadi di dalam umat Islam sendiri. Artinya polarisasi reduktif itu terjadi akibat dari fenomena-fenomena internal yang ada di dalam umat Islam sendiri, yang secara khusus yang mengakibatkan munculnya polarisasi reduktif itu adalah political interest ya, begitu tadi seperti yang saya gambarkan. Satu contoh bahwa aktivitas akademis itu terlihat sangat sektarian itu bisa dilihat dari fenomena-fenomena yang cukup dekat dengan kehidupan kita saat ini. Misalnya ya seperti penentuan 1 Ramadan kemarin, mohon maaf ya. Seperti penentuan 1 Ramadan kemarin. Itu sebenarnya untuk menentukan itu yang bekerja adalah sains. Sejatinya adalah sains. Di mana di dalam sains itu terdapat berbagai macam metode. Ya, dalam hal ini barangkali ada yang menggunakan metode hisab. Kemudian ada juga yang metode ru'yatul hilal ya. Kedua-duanya adalah saintifik ya. Namun yang terbaca pada ruang-ruang sosial kita bukan yang bernada saintifik yang terbaca, bukan warna-warna saintifiknya yang terbaca, tetapi lebih menguat kepada warna-warna sektariannya. Sehingga yang berpuasa di hari Sabtu ikut ini, yang berpuasa di hari Minggu atau Ahad ikut kelompok ini. Ya, yang menguat itu adalah kelompoknya itu. Bukan metode-metode saintifiknya. Sehingga benturannya itu, saya tidak mengatakan pertengkaran, dengan benturannya itu adalah benturan sektarian. Nah, itu yang menguat kira-kira di internal masyarakat Muslim. Seperti itu, salah satu contoh. Dan ini juga terjadi pada persoalan-persoalan lain. Nah, di antaranya yang juga sangat kuat ya, terjadi benturan-benturan antar sesama Muslim adalah problem-problem teologis ya. Masyarakat Muslim ini terjebak pada kepentingan-kepentingan sektarian, sehingga persoalan-persoalan yang bersifat saintifik terlupakan,
terlupakan, tertutupi oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat firqatiyah atau kelompok seperti itu. Nah, ini juga mendukung hadirnya polarisasi reduktif yang menggambarkan Islam dan sains memiliki jarak yang cukup jauh. Baik, itu yang internal. Kemudian yang faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal ini digambarkan di sini adalah Barat. Ya. Digambarkan oleh Muzaffar Iqbal itu yang dimaksud dengan eksternal adalah kalangan Barat. Dalam hal ini dia berargumen bahwa Barat telah melakukan distorsi kesejarahan akar keilmuan. Penjelasannya begini. Pada mulanya proyek sains ilmu pengetahuan itu adalah proyek bersama. Ya, proyek bersama sehingga pengerjaan proyek ini tidak memandang perbedaan agama. Ya, tidak memandang perbedaan agama. Misalnya saja dalam proses penerjemahan filsafat Yunani ke Arab, itu tidak sekedar dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga di situ terdapat sarjana-sarjana dari kalangan Kristen. Nah, begitu juga pada saat Barat membutuhkan buku-buku sains, itu juga banyak disumbang oleh masyarakat Muslim. Itu terjadi pada abad ke-11. Jadi Barat juga banyak disumbang oleh masyarakat Muslim. Artinya di situ terjadi saling memberi, kira-kira itu saling memberi. Jadi Islam memberi ke Barat, Barat juga memberikan kepada Islam, begitu ya. Karena itu dikatakan bahwa proyek ilmu pengetahuan adalah proyek bersama. Karena itu pengerjaannya tidak melihat perbedaan agama. Seperti itu. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, lalu kemudian di tengah perjalanan proyek ilmu pengetahuan ini, nampak ada perubahan orientasi dari kalangan Barat. Semula mereka hanya ingin melakukan studi-studi secara saintifik saja, namun berikutnya mereka menginginkan untuk menguasai. Ya. Jadi di situ yang menguat adalah colonial interest. Ada kepentingan untuk menjajah. Jadi setelah proyek ilmu pengetahuan, lambat laun itu memunculkan colonial interest. Ya. Colonial interest ini saya kira juga tidak muncul secara tiba-tiba, namun juga dipicu oleh kenyataan masyarakat Muslim saat itu yang lagi sibuk dalam perebutan kepentingan politik internalnya, sehingga ini digunakan sebagai kesempatan oleh kalangan Barat untuk melakukan penjajahan. Nah, seperti itu. Saya melihat Barat menggunakan kesempatan kelengahan masyarakat Muslim yang saat itu sedang sibuk pada political interest internalnya, sibuk merebut kekuasaan internal di dalam Islam, sehingga kenyataan itu digunakan kesempatan oleh masyarakat Barat, digunakan oleh Barat untuk menggulirkan proyek penjajahannya. Nah, penjajahan ini bentuknya ada ya yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Ya, menjajah secara langsung fisik ya, dan kemudian yang kedua menjajah secara politis ya, melalui pemerintahan. Dan yang lebih parah lagi adalah penjajahan secara ilmiah dan mental. Ya, salah satunya adalah memutus
sejarah akar keilmuan. Jadi memutus sejarah akar keilmuan, sehingga di situ menyebabkan hilangnya Islam dari akar-akar keilmuan. Nah, dari situlah kemudian juga memunculkan polarisasi reduktif, di mana Islam dicitrakan sebagai sebuah peradaban yang memiliki jarak dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira cukup jelas di mana perbincangan Islam dan sains ini merupakan sebuah polarisasi reduktif yang menggambarkan jarak Islam dan sains yang terjadi akibat dari dua faktor tadi, yaitu internal masyarakat muslim dan eksternal yang datang dari luar Islam, yaitu barat, sehingga hadirlah kemudian perbincangan mengenai Islam dan sains. Sampai di sini kemudian Muzaffar Iqbal mengakui bahwa dengan segala kenyataan historis itu tadi, perbincangan mengenai Islam dan sains memang layak untuk dibicarakan, karena hadirnya jarak antara Islam dan sains itu tidak semata-mata karena proyek barat, tetapi juga terjadi secara alami dalam kehidupan internal masyarakat muslim sendiri. Karena itu perlu disampaikan kembali, perlu digemuruhkan kembali diskusi-diskusi mengenai Islam dan sains ini, hingga nantinya juga dia menerima bahwa penting ke depan adalah harmonisasi Islam dan sains itu. Namun demikian, dalam catatan lain, sebelum sampai kepada harmonisasi Islam dan sains, kata kunci yang disampaikan Muzaffar Iqbal bahwa masyarakat muslim sendiri harus terbebas dari mental terjajah. Karena menurut dia kolonialisme dan imperialisme barat ini tidak sekedar masuk kepada unsur-unsur fisik, ya, tidak hanya menjajah secara fisik dan tidak hanya menjajah secara politis, tetapi telah merasuk kepada mental kita. Karena itu agar sukses mengharmonisasikan lagi Islam dan sains, itu kuncinya menurut Muzaffar Iqbal, pertama, kunci utamanya adalah harus terbebas dari mental terjajah. Karena tadi itu, penjajahan mereka tidak hanya kolonialisme dan imperialisme, tetapi sudah merasuk kepada mental kita. Mental, karena mereka juga melalui ilmu pengetahuan juga, ya. Jadi jalurnya imperialisme, jalur penjajahan mereka itu kolonialisme, kemudian imperialisme ini secara politis, ya, secara tidak langsung secara politis. Kalau kolonialisme ini lebih kepada penjajahan secara fisik seperti perang dan seterusnya, itu kolonial, lebih dekat kepada istilah kolonialisme, ya. Kemudian imperialisme ini lebih dekat kepada penjajahan secara politis, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah ini disetir atau dioperasikan oleh mereka, ya, dikendalikan dalam kendali mereka. Kemudian yang ketiga ini, mereka juga melalui penjajahan yang melalui ilmu pengetahuan, sehingga masuk kepada mindset kita, ya. Dan kita di sini yang paling susah ini, ya. Di sini yang paling susah untuk merubah itu adalah terlebih dahulu kita harus terbebas dari mindset terjajah. Seperti apa mindset terjajah itu? Mindset terjajah itu sebagai contoh sederhana, ya. Sebagai contoh sederhana barangkali tidak persis seperti ini, tapi ini hanya contoh sederhana bahwa kita terkena mindset terjajah seperti ini. Contohnya, misalnya pada suatu waktu teman-teman disuguhi ayam goreng penyet Lamongan, ya, satu sisi. Di sisi yang lain juga disuguhi dengan ayam KFC misalnya, ya. Misalnya KFC. Nah, itu
secara refleks kita akan mengatakan bahwa yang KFC itu lebih enak, padahal itu baru disuguhi belum Anda mencicipinya. Nah, artinya secara mindset kita itu sudah kena bahwa yang label-label asing itu biasanya lebih baik gitu ya, muncul di benak kita itu. Selalu mengatakan bahwa yang dari luar itu bagus ya. Itu kadang muncul secara tidak sadar ya, di bawah itu menjadi bawaan kita lah kira-kira. Sehingga kita kemudian mendapatkan konsekuensi untuk membayar lebih mahal ayam KFC daripada ayam Lamongan. Kalau Lamongan harganya 20.000, mungkin di KFC ini bisa 50 atau 100.000. Nah, ini adalah bagian dari mindset yang terjajah. Padahal ya satu produk yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda, dan bahkan barangkali kalau kita cicipi itu akan lebih enak yang ayam goreng Lamongan itu. Namun karena mindset kita sudah terjajah, ya, maka akan mengatakan bahwa ayam KFC itu lebih baik. Begitu juga dalam dimensi-dimensi kehidupan lain, masih banyak contoh-contoh lain yang menggambarkan betapa akal pikiran kita, mindset kita terjajah secara tidak langsung. Ya, dalam dunia akademis banyak. Dalam dunia akademis sangat banyak. Misalnya ya menempatkan alumni luar negeri dianggapnya selalu lebih baik daripada alumni dalam negeri. Itu banyak orang yang menganggap seperti itu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Ya, tidak semuanya seperti itu. Itu salah satu contoh saja bahwa mental kita terjajah. Ya, di kehidupan yang sederhana juga banyak kita temui. Misalnya begitu bangganya kita saat berfoto dengan turis misalnya kan. Itu salah satu contoh juga bahwa kita mental terjajah. Belum apa-apa kita menempatkan diri kita di bawah kualitas mereka. Padahal ya sama-sama manusia, turis dan kita itu. Turis asing itu bule itu. Ya, padahal itu sama-sama manusia. Tapi seakan-akan begitu kita foto, ya, itu kita foto dan kita menaruhnya di media sosial kita, itu seakan-akan menjadi satu kebanggaan bagi kita. Dan artinya kalau kita bangga, kita mengakui bahwa bule itu mempunyai kualitas lebih baik daripada kita. Padahal dan kualitas sesungguhnya itu belum tentu seperti itu. Bisa jadi kita yang lebih baik daripada mereka. Bisa jadi produk-produk dalam negeri itu lebih baik daripada produk asing. Bisa jadi alumni dalam negeri itu lebih baik daripada alumni asing. Nah, itulah contoh dari mental terjajah. Dan ini menjadi salah satu syarat dan kunci utama agar kemudian kita bisa mengharmonisasikan Islam dan sains. Saya kira demikian dulu mengenai pikiran-pikiran Muzaffar Iqbal ini. Cukup jelas bahwa Islam dan sains ini menjadi sebuah perbincangan akademis, adalah akibat dari polarisasi reduktif ya, yang harus kita terima polarisasi reduktif itu karena itu bukan karena desain barat, tetapi itu juga terjadi karena akibat kelengahan kita. Dan karena itu kita hari ini harus membicarakannya kembali agar kemudian kita bisa merajut harmonisasi Islam dan sains itu kembali. Dan kata kuncinya tadi, kita harus terbebas dari mental terjajah. Demikian kiranya pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami isu-isu penting yang terkait dengan Islam dan sains. Kita insya Allah ketemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy.
bloody and stained from the people who deceive me.